Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Adil. Vi, Kejaksaan Agung ini baru-baru ini membuka atau mengungkap dugaan kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina dari tahun 2018 sampai 2023. Melibatkan petinggi-petinggi dari Pertamina. Angkanya yang fantastis, 193,7 triliun rupiah. Jadi memang ini lagi ramai diperbincangkan ya, dan dipergunjingkan juga. Betul. Gitu, karena angkanya fantastis kan. Betapa tidak ya, ini merubah Pertalite menjadi ala-ala Pertalite dalam kurung Pertamax begitu. Kalau tahu kayak begini ya, ya udah kita ngapain ngantri di Pertalite? Iya antri aja di Pertamax, isinya juga Pertalite ala-ala. Ya, jadi itu ya, Pertamax adalah Pertalite versi nggak ngantri gitu maksudnya. Ya, itu. Tapi bukan itu yang pengen kita bahas malam ini. Apa tuh? Ahok yang pernah menjabat sebagai komisaris utama dari Pertamina, ini mau buka-bukaan soal skandal korupsi di Pertamina. Ya bagus dong, kalau misalnya bisa Ahok ini membuka, ikut serta juga membantu Kejaksaan Agung, agar apa? Kasus ini kita sepakat ya untuk menjadi terang benderang. Betul, tapi kenapa baru sekarang, Vi? Bukan saat Ahok ini menjabat sebagai komut dari Pertamina. Itu kan momennya lebih pas tuh. Ya, tapi ya apapun itu ya, ini kan dia itu hanyalah sebagai komisaris utama, bukan sebagai direktur utama. Kalau mau beres ini, dia harus jadi direktur utama. Yakin beres? Beres. Orang-orang yang masih itu lagi dari lembaga yang udah dibubarin. Iya. Udah langsung kita bahas lah. Langsung aja kita bahas malam ini. Ada siapa? Kalau dari saya nih, malam ini saya akan menghadirkan langsung Ferdinand Huta Heian. Baik, dari saya ada Bang Hendar, silakan. Baik. Selamat malam Bang Ferdinand, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Saya langsung ke Bang Hendar Sam. Bang, jadi ada apa sebetulnya? Kenapa Ahok yang pernah menjabat sebagai komut ini kok baru buka-bukaan sekarang? Kenapa nggak saat menjadi pengawas dari Pertamina dia buka-bukaan skandal korupsi dari komisaris utama Pertamina ini? Ya, ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi menggelitik kita semua bagi orang-orang yang punya IQ-nya mungkin di atas rata-rata, ya, orang Indonesia. Ya. Karena legal reasoningnya itu udah jelas. Kalau sebagai seorang yang berada di dalam, beliau yang harusnya menjadi spotlight, ya kan, menjadi sorotan, ya kan, kinerjanya bagaimana. Nanti kita akan breakdown, ya kan, apa itu direktur, apa itu komisaris. Tapi saya akan tarik komut dulu. itu tidak bisa teknis loh, ingat loh. Oh enggak, kalau dia ngomong enggak gitu. Kalau dia ngomong nggak gitu. Jadi yang harus diketahui memang komisaris utama itu, fungsi utama di Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena BUMN itu tunduk kepada Undang-Undang PT, itu adalah melakukan pengawasan. Ya seperti itu. Tapi itu bisa di breakdown ke bawah. Beliau bisa memberi masukan kepada direksi. Masukan atau arahan? Masukan dan arahan juga. Dan itu dari sisi teknis ya. Tapi dari sisi politis, beliau ada representasi daripada presiden. Pemerintahan. Beliau ada representasi daripada the ruling party PDIP. Karena waktu itu beliau adalah kader daripada PDIP. Nah, oleh karena itu, akses beliau ini sangat luar biasa dan sangat besar sekali untuk apabila memang beliau tahu untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, saya akan ambil dua faktor ya, dua elemen. Kita anggap saja kalau beliau mengatakan bahwa kita fokus ya di masalah Patraniaga ya. Kita fokus masalah Patraniaga. Adik-adik juga harus tahu semua. Masalah di Patraniaga ini pertanyaan cuma satu kepada Pak Ahok. Dia tahu nggak ada masalah di Patraniaga? Dia tahu nggak bahwa ada blending atau ada oplosan round 90 menjadi 92. Nah, dia tahu tidak bahwa selama periode dia dan periode sebelumnya Pertamina ini saya bisa katakan dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang ini selalu menjadi bancakan. Selalu menjadi BUMN tanda kutip yang paling kotor di Indonesia. Ya kan? Kenapa Anda bisa bilang yang paling kotor? Ya Anda lihat saja, sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Pejabat-pejabat Pertamina zaman dulu itu rumahnya di mana? Iya kan? Itu
pejabat level-level middle loh. Dan berapa orang juga yang sudah berpakaian oranye kan begitu ya? Nah, yang berpakaian oranye itu cuma yang atas-atasnya, diri-diri, yang ke bawah-bawahnya kan enggak. Nah, jadi Anda mempertanyakan, Ahok tahu nggak gitu kan? Ya, sekarang begini, makanya saya lanjutkan. Sekarang dia tahu atau tidak? Nah, kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak melakukan fungsi pengawasannya sebagai seorang komisaris. Kan seperti itu kan? Dia nggak menjalankan gitu. Tidak menjalankan fungsinya kepada. Terima gajinya aja tapi tidak menjalankan itunya. Berapa banyak ya kan? 1 bulan dia mendapatkan berapa gajinya, berapa miliar. Kalau di podcast katanya berapa kok? Ratusan juta ya? 180 dan itu 170, 100 itu satu eman kalau dengan yang lain. Nah, kalau nanti saya lanjutkan dulu. Kalau dia tahu, artinya ada pembiaran terhadap suatu tindak pidana di sini. Ahok melakukan pembiaran terkait ada praktek dugaan korupsi begitu ya? Ya kan dia sendiri ngomong seperti itu. Oke, silakan Bang Ferdinand. Ya, terima kasih. Saya tadi menyimak pendapat sahabat saya ini dan saya harus menggarisbawahi bahwa pendapat itu sangat awam sekali tentang apa yang terjadi saat ini di Pertamina maupun di Patraniaga. Saya ini begini-begini, saya adalah pendiri Energy Watch Indonesia, sehingga saya paham apa yang terjadi. Jadi kembali kita kepada soal Ahok. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada pembiaran, tahu tidak? Ahok itu dalam beberapa podcast yang kita lihat, kita saksikan, beliau itu bicara tentang apa yang terjadi di Patraniaga maupun di Pertamina. Terutama pada konsep metodologi atau sistem pengadaan barang jasa. Tidak bicara tentang BBM jenisnya, bagaimana produknya, bagaimana menghasilkan itu. Dan banyak masyarakat kita ini yang tidak paham bagaimana cara BBM RON 90 itu diproduksi menjadi ada, RON 88 itu menjadi ada seperti apa. Tahunya mereka RON 90 dibeli. Kalau mau tahu sekarang adik-adik nanti bisa cek, di belahan bumi ini hampir sudah tidak ada kilang minyak yang memproduksi RON 90. Ya. Hampir sudah tidak. Jadi kalau soal Ahok dikatakan membiarkan, tidak. Ahok itu sudah menyampaikan berkali-kali untuk memperbaiki sistem tata kelola pengadaan barang jasa. Nah itu disampaikan dalam beberapa podcastnya untuk memperbaiki, termasuk bagaimana, kenapa tidak e-katalog segala macam. Tapi apakah ini di saat Ahok ini menjabat sebagai Komut Pertamina dilakukannya? Dilakukan kalau kita melihat bahwa Ahok sudah menyatakan menyurati Kementerian BUMN. Menyampaikan semua itu tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan beliau meminta untuk menghadap Presiden, Pak Jokowi tidak memberikan waktu sampai Jokowi lengser. Boleh saya tidak diberikan waktu. Boleh saya bantah. Jadi tidak bisa Ahok dikatakan tidak melakukan pengawasan. Ya, silakan. Ya, podcast dari Ahok tuh saya sudah nonton 3 kali berulang-ulang. Jadi rajin bro nonton. Ya karena saya untuk datang ke sebuah acara literasi saya harus kuat dong. Ya kan masalah itu. Masalah Patraniaga tidak pernah dijawab oleh Ahok, dia tahu apa tidak. Secara detail. Itu sudah pernah ditanyakan. Saya bisa confirm pada saat ini, dia tidak pernah, dia ngeles di situ. Jadi cuma ditanyakan, Pak, pasal Patraniaga segala macam, dia ngeles. Dia bilang bahwa kinerja saya udah buat e-katalog, saya sudah kirim suratnya bukan masalah Patraniaga. Masalah yang lain. Jadi itu general. Surat itu general, bukan hanya spesifik Patraniaga, tetapi general. Enggak ada. Kenapa tidak spesifik? Beliau itu adalah Komut Pertamina Holding. Enggak, Patraniaga masih punya komut lagi, punya komisaris lagi. Jadi beliau ini adalah Komut Holding. Artinya surat beliau itu melaporkan kepada Presiden melalui Kementerian BUMN itu secara general. Di situ disampaikan termasuk di Patraniaga, di Pertamina Kilang Internasional, Pertamina International Shipping, Pertamina Hulu, semua disampaikan apa yang makanya gini. Ulang-ulang nontonnya. Enggak, masalahnya beliau kan hanya menonton di situ. Kalau saya kan mengetahui banyak di sana. Masalahnya gini, ya kan? Saya fokus ke masalah Patraniaga, ya kan? Ingin memfokuskan ke masalah itu dan masalah Ahok tahu atau tidak tahu, ya, dan bagaimana respon dia terhadap tersebut. Nah, teman-teman dari yang pro Ahok ingin melebarkan masalah itu ke soal kinerja dia yang masalah surat menyurat segala macam. Simpel pertanyaannya, masalah Patraniaga ini dia tahu atau tidak tahu? Cuman itu aja. Ya jelas tahu dong. Makanya beliau menyampaikan supaya tata kelola pengadaan crude maupun BBM produk itu dirubah. Jangan sekali 3 bulan tender, tetapi beliau minta dimasukkan ke katalog. Minta supaya perusahaan asing menaruh barangnya di sini. Ada dong.
Ferdinand. Oh berarti Tidak Anda ada. tidak 3 kali nonton. Kalau Bang 3 kali Ferdinand. nonton pasti menyimak. Ini pengetahuan Anda, atau memang Ahok mengetahui betul soal Patraniaga, atau jangan-jangan Mengetahui Anda saja betul yang tahu? soal tata kelola kelolanya. pengadaan barang Tata jasa. kelolanya. Tetapi kalau soal produk, saya tidak bisa bicara apakah Ahok tahu atau tidak. Tapi itu dia kalau nggak saya tahu sangat kan? tahu. Nggak tahu kan? Loh, bukan Nggak tahu. tentang produk, tetapi Nggak soal tahu. tata kelola, Ya, Ahok tata- sangat tahu. Karena beliau adalah orang manajemen. Jadi beliau sangat memahami tentang tata kelola pengadaan barang jasa. Tetapi saya bilang, soal produk BBM. Sekarang pertanyaan saya, Apa? kalau masalah tata kelola, kenapa dia tata kelola tidak diperbaiki? Sehingga Beliau bisa sudah ada minta itu? diperbaiki, bahkan minta supaya dibuat katalog. Tidak, ternyata kan jebol juga. Tidak dilakukan Tidak dilakukan, katalognya. tapi jebol juga. Jebol kenapa? juga. Karena Sekarang, tidak dilakukan pengadaan barang jasanya melalui e-katalog. kenapa dia tidak pada saat, saya simpelnya gini ya, ini ya secara politis. Kalau memang dia itu niatnya sungguh-sungguh. Baik misalnya. Baik, sungguh-sungguh ya. Mencegah Iya kan, kebocoran dia kan APBN. kalau di podcast tuh mukanya merah sampai Marah udah ya? marah. Oh. Macam dia yang apa namanya itu pahlawannya kan gitu kan. Ya. Cuman kalau kita lihat, dia tuh sebenarnya gampang. Secara formal dia mungkin bisa surat menyurat, mungkin ya. Dia bisa kok sebagai politisi PDIP, the ruling party, temennya presiden, Pak ada yang nggak beres nih. Ya. Saya mau sikat. Sudah. Pak Ahok sudah menyatakan dia minta waktu bertemu dengan presiden sampai Nggak. Pak Jokowi selesai jabatannya tidak dikasih. Nggak ada. Bagaimana ini? Ini penyampingan isu itu di situ. Loh, kok penyampingan isu? Itu Tidak demikian. itu yang kita sebut. Ini yang kita sebut politis. Nah, pertanyaan saya gini ya. Saya balik lagi ke dasarnya. Kalau seumpama Kejagung tidak membuka masalah ini, ya kan? Ahok bersuara enggak? Itu masalahnya enggak ada. Ini pertanyaannya Itu masalahnya. pertanyaannya kurang Diam. berkualitas. Oke, baik. Oke, langsung saja ke Bang Ferdinand menyambung tadi Bang Hendarsam mengatakan menjabat 2019 ya Bang Hendarsam ya sampai dengan 2023. Mana tidak kunjung juga itu disuarakan. Kalaupun memang tidak sejalan lagi, mundur dari jabatan komisaris utama. Ya, jadi begini, kalau soal mundur dari jabatan komisaris utama itu kan bukan perkara mudah. Ya, di negara kita sulit sekali kita menemukan orang yang mau mengundurkan diri dari jabatan. Karena gajinya dan juga segala macam. Saya tidak mau mengatakan karena gaji atau tidak ya. Tetapi memang apabila beliau mengundurkan diri, satu hal, beliau mendeklarasikan diri menyerah. Faktanya beliau tidak mau menyerah dan terus berjuang Real fighter untuk memperbaiki sistem tata kelola di sana. Hanya memang kewenangan yang dimiliki Ahok tidak kuasa untuk merubah itu serta merata karena kebijakan aksi korporasi itu ada di BOD, ya bukan di BOC, bukan di komisaris. Komisaris akhirnya hanya bisa mengunci di rencana kerja. Tapi jangan lupa, Ahok itu adalah komut Pertamina Holding, bukan komutnya Patraniaga. Yang menentukan rencana kerja Patraniaga itu adalah BOD-nya Patraniaga dan BOC-nya, di mana ada komutnya di situ. Jadi jangan dilihat bahwa Ahok itu punya kuasa tangannya menjangkau Patraniaga. Ya kalau gitu Tidak ngapain sejauh ngomong? ini. Pertanyaannya kan gitu kan. Kenapa ngomong sekarang? Kenapa ngomong sekarang? Karena skandal ini sudah rame sekarang. Kalau pertanyaannya tadi, saya tangkap dari Bang Hendarsam, kenapa baru ngomong? Bang Hendarsam ini mungkin tidak menguasai perundang-undangan. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, ya. Ada Undang nomor 30 tahun 2000. Jadi itu harus dilihat bahwa ada kerahasiaan yang harus dijaga. Tidak bisa dibuka. Karena kalau itu dibuka, terkait aksi korporasi di dalam dan rahasia dagang dapur perusahaan, itu ada ancaman pidananya. Baik, saya ingin ke Bang Jadi Hendarsam. itu harus dijaga. Nah, kenapa Ahok sampai sekarang tidak membuka detailnya? Baik. Makanya beliau menyatakan, saya senang kalau dipanggil karena di hadapan penegak hukum dia bisa buka-bukaan. Oke, saya malam ini agak terkejut. Begitu loh. Ferdinand mengatakan Hendarsam ini nggak paham undang-undang ya. Menurut saya begitu dari Seorang pertanyaannya advokat tadi. nggak paham undang-undang ya. Tidak semua advokat paham semua undang-undang. Baik, Bang Hendarsam silakan. Ahok ini tidak bisa menjangkau sampai Patraniaga, betul nggak yang diomongin? Sebenarnya ada betulnya, ada enggaknya juga. Kan masalah, kan kita harus lihat dari aspek politik dan aspek administrasi yang ada di BUMN. Kalau kita ambil contoh ya, kalau dia mau secara progresif dan niatnya ada, contohnya Pak Mahfud MD, dia mungkin stuck di dalam pada saat kasus Sambo, tapi dengan segala cara, dengan niatnya, ya kan, dengan itikat dia yang kuat, dia bisa kasus Sambo dengan cara yang tidak melalui jalur di dalam. Dia bisa buka
melalui cara-cara yang lain. Itu hal berbeda. Tentang itu Sambo bukan. itu tidak ada rahasia yang harus dijaga. Sekarang pertanyaannya gampang aja. Sekarang gini aja. Dia tinggal telepon dan tinggal WA Pak Jokowi kok. Selesai. Sudah disurati Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak ada memberikan surat-suratan. waktu. Ini sohib, bos. Boleh balik. WA, SMS sudah dikirim surat minta waktu. Masalahnya itu, ini masalah itu niat. Niat itu ada di nurani. Niatnya sudah jelas berkirim surat. Niatnya itu cuma di atas kertas. Ya kan? Niatnya niat formal, bukan niat material. Sebagai itu yang seorang masalahnya. komisaris, dia melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan. Oke, sekarang ya, saya ambil ke masalah pokoknya sekarang. Oke. Sekarang, saya balik lagi sekalian. Ini sebenarnya siapa sih yang buka masalah ini? Pemerintahan Pak Prabowo kan? Ya, betul kan? Enggak, kejaksaan. Nanti dulu, pemerintahan Pak Prabowo, ceki kejaksaan. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa tanpa adanya restu Pak Prabowo, kejaksaan tidak akan berani. Ada pernyataan Mahfud MD. Seperti itu ya. Artinya apa? Yang diapresiasi ya harusnya pemerintah Pak Prabowo dan Kejaksaan Agung, berikut juga dengan dirut yang baru. Karena dia membuka pintunya seluas-luasnya. Tahu-tahu nongol nih orang. Tahu-tahu nongol. Saya ini kalau saya tangkap semuanya, saya pecatin semuanya kalau saya jadi dirut. Kemudian setelah itu ya kan, dia bilang kalau saya jadi dirut, ya kan, saya bisa pecat-pecatin. Saya tangkap semuanya. Ternyata pada saat dia diwawancara Najwa Shihab, dia bilang, saya ini udah jadi dirut, saya nggak mau. Saya pengen main golf aja, pengen santai-santai aja. Jadi itu jadi anomali udah. Ada persamaan. Baik. Ahok itu integritasnya saya harus jawab. Persamaan ini rekan Anda mau ikutan nih. Sebentar, ada persamaan Prabowo dengan Ahok soal keluhan ini. Prabowo juga baru mengeluh. Dia bilang dia udah teriak-teriak marah-marah tapi tetap aja korupsi. Jadi berarti Prabowo suruh mundur dong. Oke, Anda? Itu jelas-jelas disampaikan kok. Bang Hendarsam, pertama bahwa ini pemberantasan korupsi. Soal siapa yang berantas, kita harus tepuk tangan buat dia. Betul, Jadi, sepakat. Nggak penting soal Pak Prabowo, nggak penting soal Pak Ahok, nggak ada penting soal kejaksaan. Itu yang pertama. Saya sepakat dengan masalah itu. Tapi saya tidak ingin ini dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi. Justru Anda menjadikan ini komoditas politik. Karena gini, kecuali Mas Eko, kecuali Pak Ahok tidak menjabat sebagai komut. Enggak, Anda menjadikan kalau beliau di luar politik, itu nggak ada masalah dibuka. Dia ini posisinya sekarang ini harusnya menjadi tertuduh. Bukan menjadi orang yang menuduh orang. Sebentar. Anda yang membawanya menjadi politik. Itu dia politisnya. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, ini menggelitik ya buat dengan para teman-teman yang komoditas lain. politik. Kok dia jadi yang panik Poinnya gitu loh. Enggak. Kok dia jadi yang panik? Jangan-jangan tidak ada yang panik. Jangan. Sorry. Kan itu kan. Beliau itu kader dari partai PDIP. Banyak orang Pertamina di PDIP. Dia tembak duluan tuh kemana-mana. Satu-satunya yang panik sekarang adalah Pertamina. Dan Pertamina yang harus kita selamatkan sekarang. Saya sepakat. Kita selamatkan. Sorry. Semua tidak ada yang panik. Yang panik sekarang saya Pertamina. dikatakan kalau Anda. Kita selamatkan Pertamina. Oh ya harus. Tapi kalau nanti ada teman-teman Anda yang ada di PDIP. Penjarakan semua, tidak ada pedulikan korup. Tidak ada urusan mau siapa. Korup. Tapi Anda jangan turut serta. Tapi Anda jangan turut serta merusak nama baik Pertamina. Oke. Bang Eko, Saya silakan. pengen ngomong gini, ini menjadi komoditas politik ketika Hendarsam minta tepuk tangannya buat Pak Prabowo, tepuk tangan. Enggak, ini kita lagi berantas korupsi. Ahok dalam podcastnya ngomong yang terjadi kan adalah soal bagaimana proses pembelian minyak. Tata kelolanya. Ahok kemudian mengusulkan, ini loh kalau mau ke LKPP, itu ada usulan dari Ahok. Menurut saya, kalau Pak Prabowo dan pemerintahannya mau serius memberantas korupsi, perhatikan juga usulan ini. Kalau usulan ini nggak diperhatikan, tetapi Anda kemudian malah menuding-nuding, artinya nggak ada perubahan. Jadi gini. Iya, Mas Eko. Saya tangkap. Interupsi, pimpin. Saya tangkap. Sekarang begini. Berani tidak pemerintahan Pak Prabowo merubah mekanisme pengadaan barang jasa di Pertamina. Itu aja.
Berani tidak pemerintahan Pak Prabowo merubah ini sekarang semua? izin. Tuh belakang. Ya. Dari jam 20 tahun yang Bang lalu. Hendersam, kita berikan Pak kesempatan Prabowo dulu. berani sekarang Ke teman Anda sendiri. Kan bilang Baik, Bang Wiryawan, silakan. Bang Hendersam izin. 2014 lalu bisa hal itu sahabat. Izin, Andaku. Bang Wiryawan, silakan Bang Wiryawan. Jadi yang perlu kita ketahui hari ini yang berjasa membongkar kasus ini adalah kejaksaan. Ya, sepakat. Itu yang harus publik Berikan apresiasi. Oke. itu yang harus publik pegang sebagai pegangan. Berarti tepuk tangannya ke kejaksaan dong, bukan ke Prabowo ya? Harus ke Pak Prabowo juga. Karena atas restu Pak Prabowo maka kejaksaan berani. Anda yakin itu restu ada? Pasti ada. Pasti ada restu. Zaman saya Pak izin, SBY saya izin dulu. Bang Arif. juga ada korupsi yang diberantas. Saya sampaikan Zaman sebentar. Pak Jokowi, Saya zaman sampaikan Bu sebentar. Mega. Ya. Ahok Jangan ini bukan begitu siapa-siapa cara di dalam berpikirnya. proses penegakan hukum ini gitu loh. Nah, karena Ahok ini bukan- tidak bisa menyidik Nggak orang. bisa. Saya- Ahok ini tidak bisa melakukan proses saya harus menolak statement Anda. Semua warga masyarakat ini adalah siapa-siapa dalam penegakan hukum. Anda jangan kecilkan permasalahan dalam pemberantasan korupsi. Kami tidak bisa kami tidak Jangan mengatakan Anda bilang itu. aku bukan siapa-siapa. Ini semua masyarakat. Kami tidak Ahok mengatakan itu itu- kalau tidak ada kejaksaan Oke, ini oke. tidak akan terbongkar, itu saja yang perlu kita sampaikan. itu. Dan harus Betul. diketahui. Saya setuju bahwa Ahok pertama ini mau keluar Sorry. seperti apapun nggak ngaruh di Republik ini. Siapa Sorry. dia hari ini gitu loh. Oke. itu benar. Gitu loh. Ahok itu cuma jadi komisaris Pertamina. Enggak, sekarang gini aja Mas Eko. Artinya secara hukum dia tidak seperti kejaksaan yang bisa Nggak bisa membongkar. ngomong gitu kita. Ketika Anda ngomong Ahok Nggak harus bisa membongkar. begitu. Nah, gini. Tadi ada ngomong Pertanyaan saya gini. bahwa Ahok Pertanyaan- posisinya komisaris, dia Udah. terikat oleh etika sebagai di korporat. Jangan Karena berlindung itu dia kepada hal-hal ngomong. yang sifatnya formal. Enggak, Ada dia hal-hal yang ngomong. sifatnya moral Jadi, di Anda sini. nggak bisa Ada memposisikan sifat Ahok formal. seperti Sekarang pertanyaan saya, kejaksaan dong. kalau Kejagung tidak buka masalah ini, Emang Ahok fungsi- bersuara atau tidak? Ahok bisa fungsinya apa? kejagung. Kalau Kembali tapi Tapi kan golok itu tapi kan sekarang sudah nggak jelas buka. tadi. Ada undang-undang yang perkara membatasi ini. itu. Ahok ini bukan penyidik. Ada undang-undang nomor 599, ada Emang undang-undang fungsinya 30 tahun 2000. Kejagung. Anda harus paham Sekarang itu. membongkar kejahatan. Karena kalau Jangan dibongkar ada berlindung kepada pidananya. hal-hal yang sifatnya itu. Nggak Gitu loh. bisa. Nggak bisa. Apakah Anda tanggung jawab Iya. kalau kemudian dia dipidanakan oleh Patra Niaga karena Nggak. membuka rahasia dapur? Oh, kita ada justice kolaborator. Justice kolaborator Oh itu tetap masuk penjara, bro. Anda mau masuk penjara? Tidak, tidak seperti itu. Anda tidak bisa Justice kolaborator itu akan caranya jadi bebas? banyak, caranya banyak. Caranya seperti apa? Itikat baik. Seperti yang saya bilang, dia bisa lapor ke Kementerian sorry. BUMN. Sudah dilapor dengan Tidak surat ada, resmi. tidak ada lapor, tidak ada, Anda tidak bilang ada tidak, lapor. buktinya suratnya Anda Anda. lihat aja dia apa dikatakan. Oke, Sorry, dia tidak bisa menjawab. Anda jadi Dia seolah-olah tidak lebih bisa tahu menjawab, administrasi brother. Pertamina Pertanyaannya dan gini. Kementerian BUMN. Dia ngeles, brother. Tidak begitu. Kalau Ahok Ya, dianggap itu dia kejahatan karena nggak ngebongkar, harusnya yang logika yang sama juga semua komisaris Patra Niaga kena dong kasus ini. Masa iya ya? Harusnya. Karena tidak menjalankan undang-undang kan begitu. Bukan cuma ya tidak menjalankan undang-undang. Emang Bicara yang komisaris mereka yang paling bertanggung jawab. yang mengawasi BUMN siapa? Kan juga Menteri BUMN. Kalau logikanya sama, Bukan. Erick juga harus bertanggung Anda harus jawab tahu, dong. Anda harus tahu. Gitu Kementerian loh. BUMN itu regulator. Iya, Mas ini Eko. kan program regulator. Regulator Gitu dan loh. Ini pengawas. program regulator pengadaan Mereka itu Anda BBM. harus tahu. Gitu loh. Anda harus tahu. Ini gitu kan loh. program regulator, ini kan pengadaan BBM. Kita ini, Gitu loh. ya. Artinya Ya. Anda ingin menempatkan. kita ini mengasah logika Setuju. berpikir kita. Kalau aku ikuti logika berpikir kamu, maka Anda ingin mengatakan Pak Erick juga harus bertanggung jawab di sini. Kan itu. Makanya saya balik lagi. Iya kan? Saya pakai terminologi apa yang dikatakan oleh Karina tadi. Bahwa ini kan dari bawah ke atas. Oke. Iya. Oke, nanti kita bahas ya. Baik, Anda kembali di dua sisi. Kita pergantian pemain, Pi. Kita perpanjang main ya. Sak Betul. ikut nih ya. Ini makin seru soalnya nih. Iya, iya. Oke, langsung aja. Mas Wiryawan, kami persilakan. Dari Bang saya juga Hendersam. Bang Ferdinand dengan Bang Eko Kuntadi, silakan untuk bergabung. Bang Eko, apa kabar Bang Eko? Nah, tadi suaranya udah mulai kenceng nih. Baik. Saya langsung ingin ke Bang Eko. Bang Eko nih ya. Ya, Bang Eko. Ini kalau misalnya Kejagung, tadi ini juga pertanyaan yang diajukan oleh Bang Hendersam. Kalau Kejagung tidak mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak ini, mungkin nggak sih Ahok bersuara? Bersuara dalam konteks apa? Bersuara tentang kasus Petra Niaga ini. Skandal korupsi, tentunya Kalau skandal korupsi di kita sudah pernah Pertamina. bersuara bahwa Pertamina itu penting diberesin. Ada politisi yang bilang Ahok jangan bikin gaduh, mundur aja. Kan sudah pernah kan? Pada saat dia sebagai komut, dia ngomong bahwa Pertamina ini banyak masalah. Yang Patra Niaganya aja tidak mungkin. Yang nggak mungkin dong. Bicara silakan, teknis, silakan. Patra Niaga itu kan
penting. Ini kan kasusnya Patra Niaga. Sorry. Kalau ditanya bahwa kita malah justru saya heran, kok kenapa dikecilin Patra Niaga? Ya, apakah dilokalisir aja begitu? apakah Pertamina kasusnya cuma Patra Niaga? Kan belum tentu. Barangkali ada ribuan kasus lain, ada puluhan kasus lain yang nggak kalah besar di Patra Niaga. Barangkali ya. Barangkali. Karena itu menurut saya, kalau kita ngomong soal Pertamina, ngomong keseluruhan, justru akan aneh saat ini kalau isu Pertamina cuma kita taruh di Patra Niaga. Padahal ini problem besar buat bangsa ini. Gitu loh. Nah tapi Ahok kan nggak bisa ngapa-ngapain juga ketika jadi. Nah makanya Ahok bukan penegak hukum. Kalau dia lihat ada bisa jadi whistleblower nggak kira-kira? Kalau dilihat ada indikasi, dia ngomong, Pertamina ini punya masalah loh. Dan udah pernah diomongin sama Ahok. Ada politisi yang ngomong, Ahok jangan ngomong kayak gitulah, jangan bikin. Ya ada siapa? Andre Rosiadi waktu itu kan. Saya ini enggak. Ya, saya cuma pengen ngomong ketum PDIP Megawati juga udah ngomong, Ahok jangan ngomong. Ada masalah bahwa di Pertamina ini banyak masalah. Sekarang barangkali Patra Niaga. Kita nggak tahu kan sudah juga ada yang Ahok dipanggil soal kilang ya kan, soal LNG dan lain-lain gitu kan. Artinya banyak masalah. Yuk kalau mau beresin semua. Artinya Anda mendorong kalau Ahok dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung? Sangat setuju. Kenapa? Ahok sudah ngomong dia punya banyak bukti rekaman. Mungkin Pak Ahok karena dia bukan penegak hukum. Kenapa disimpan Bang Eko? Dia bukan penegak hukum. Kenapa nggak dilaporin? Ya kenapa nggak dilaporin? 2019 ke Kejagung, ke KPK, kenapa itu tidak dilaporkan? Sebagai komisaris, dia hanya melihat indikasi. Jangan-jangan begitu kan? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ikut menikmati, kan patut kita duga begitu kalau dia tidak melakukan apa-apa. Ini cara berpikir Anda yang aneh. Ini kan patut diduga Bang Arif. Kalau gini, cara berpikirnya yang aneh, maling akan berpikir bahwa setiap reaksi orang adalah maling. Gitu loh. Ya, karena memang udah ada maling teriak maling itu kan biasa kan. Oleh karena itu menurut saya, kalau kita mau beresin problem ini, kita justru Kejaksaan Agung itu menjadikan Ahok sebagai partner. Kenapa? Dia punya banyak informasi. Whistleblower tadi. Iya. Panggil dong secara hukum biar nggak kena undang-undang tadi Bang Ferry. Undang-undang 5, Panggil secara hukum sehingga ketika dia buka semua rahasia, dia juga jangan-jangan Bang Wiryawan nggak sepakat dipanggil kejaksaan, takutnya jadi panggung Ahok ya. Gitu loh. Ini soal panggung, kita nggak penting lah soal panggung Ahok, panggung Pak Prabowo, panggung kejaksaan itu bukan bagian kita, nggak penting. Panggung 2019 sampai 2023 itu bukan waktu yang singkat. Ahok kenapa sudah melakukan pembiaran ketika dia mengetahui, iya kan? Ahok sudah yang gini nih. Kalau dia tidak membiarkan, kenapa tadi dia Anda tidak bilang melakukan bahwa tindakan Ahok yang kira-kira bukan bisa memberhentikan itu? Anda bilang Ahok bukan Kejaksaan Agung, Ahok bukan posisinya aparat. Jadi kalau dia sebagai komisaris, Ahok fungsinya orang kuat waktu itu ya. Bukan orang kuat. Orang Ahok kuat cuma waktu komisaris. itu. Partainya PDIP kemarin di penjara. Kurang apa lagi maksud Anda? Mandat oleh Pak Jokowi. Bukan kan? Orang kuat, maksud saya. Giliran dikasih jabatan, mau dikasih dirut waktu itu di wawancaranya malah bilang saya lebih enak jadi komisaris. Yang saya heran duit justru punya waktu katanya. Apa maksudnya seperti ini? Itu kan statement giliran bercanda. dikasih mandat seperti menolak. Cara berpikir ini yang saya heran. Ahok dalam konteks ini sudah bilang sama kita semua lewat podcast ya, oh dia punya data banyak loh, dia punya bukti banyak loh. Anda malah nyerang Ahok untuk kemudian mengatakan bahwa data-data itu nggak penting. Mas Kan Eko, jadi aneh buat ya, saya. Saya apa namanya Dia tanggapi punya ya. data banyak sekarang. Tadi Kita kan tinggal tunggu Kejaksaan Agung panggil Pak Ahok, jadikan data-data ini sebagai indikasi awal. Mungkin belum sebagai data sebagai fakta hukum, tapi indikasi awal bongkar semua problem di Pertamina. Sepakat, itu yang harus dilakukan. Kita sepakat. Ya. Baik. Oke. Bang Eko. Saya boleh tanggapi nggak sedikit? Ya, sebentar. Bang Eko, gini yang ingin saya tahu gini, ketika hari ini Ahok ini sudah bukan siapa-siapa. Dia punya barang bukti luar biasa banyak. Hari ini saya siap buka ke Kejaksaan Agung, saya siap misalnya ke KPK katakanlah, kenapa dulu tidak ketika dia sebagai komut, dia punya power yang luar biasa. Bukan, lapor saja ke Kejaksaan Agung, berikan barang buktinya, selesai. Nanti Kejaksaan Agung yang akan memeriksa, kan seperti itu. Kalau pola pikir kita gitu loh. Silakan. Ada undang-undang soal korporasi dan lain-lain. Kalau seorang yang dibatasi oleh undang-undang korporasi sudah ngomong di publik, di Pertamina banyak masalah loh. Itu artinya bener ada masalah. Tapi Ada masalah, kan kemudian
Andre Rosiadi ngomong Ahok jangan. Oh, jangan gitu, jangan salah. Yang nyetop dia untuk bicara itu adalah Ibu Megawati. Yang nyetop dia nih. Nih, saya bacakan ya. Ini saya bacakan. Tanggal 26 Agustus 2024. Ini Ibu Megawati ngomong ketika Ahok mulai bicara. Eko Kuntadi, saya dengar dulu ya. Pak Ahok, selotip tetap berjalan toh. Habis kesenangannya nyerocos saja gitu loh. Setelah itu dia tidak ngomong lagi. Itu Ibu Megawati yang ngomong. Beda. Bukan itu bukan tentang Pertamina, konteksnya beda. Konteksnya beda. Beda, itu bukan konteks Pertamina. Jadi kita tahu. Tidak sama sekali. Jadi kita tahu. Itu ini datanya nih, ini datanya. Ini datanya. Dia ngomong soal kasus politik. Bukan, itu bukan tentang Pertamina. Ini datanya. Itu bukan tentang Pertamina. Itu tidak pernah berbicara persoalan politik. Waktu itu dia sebagai komisaris. Nah, ini dia, utama Pertamina. Jadi Ahok belajar dulu. Ahok jadi Ahok itu tunduk sama undang-undang persyaratan terbatas atau tunduk sama Ibu Megawati? Pertanyaan saya. Ternyata dia tunduk sama Ibu Megawati. Setelah itu dia diam. Baik, Bang Ferdinand boleh dijawab. Ya, jadi begini, yang disampaikan kawan-kawan ini diambil dari pinggiran dibawa ke tengah, itu konteksnya bukan soal Pertamina, pernyataan itu berbeda hal. Tapi soal Ahok memang terkait dengan data yang dimiliki sama dia, harus kita pahami bahwa data itu terkait dengan tata kelola, bukan tentang data korupsi. Kalau tata kelola ini menyimpang kemudian ada korupsinya, itu persoalan lain. Yang dimiliki adalah tata kelola, dan apa yang mau dilaporkan ke penegak hukum soal tata kelola? Tata kelola itu diperbaiki. Kan itu yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman mengatakan kenapa tidak dilaporkan, tidak dilaporkan, apa yang dilaporkan? Sudah, Mas, sudah. Dia sudah ngomong. Dari tadi kawan ini bicara pembiaran, saya memaknai bahwa dia tidak mengerti tugas komisaris apa, makanya selalu bicara pembiaran. Sorry, saya ingin tanya, ada nggak komisaris BUMN yang pernah ngomong bahwa di lembaga tempat dia berpijak ini bobrok? Ada nggak? Cuma Ahok yang ngomong gitu. Dan Anda sekarang pengen nyerang Ahok. Kenapa? Karena Anda takut ini semua dibongkar. Iya kan? Tidak ada yang takut. Itulah gawat. Penggiringan opininya ngeri banget ini. Iya kan? Jadi Anda melihat ada unsur politis di sini? Kejaksaan di sini untuk membuka semua. Ini Pak Ahok. Tapi kan nggak bisa dibuka semua satu-satu dulu gitu loh. Ini satu saja belum selesai, mau membuka yang lain. Bagaimana logikanya? Nah, ini dia problemnya. Satu saja sudah. Satu-satu dulu. Dia semakin menunjukkan ketakutannya kalau ini dibuka semua. Takut dibongkar yang lain. Kenapa? Jadi saya tengahi ya. Kenapa Anda takut dibongkar yang lain? Jangan salah. Nggak takut, kita itu tidak sama sekali pengen ini semua terbongkar. Nggak bisa. Pengen semua ini Pertamina bersih-bersih. Ya kan? Selama puluhan tahun Pertamina itu bobrok. Dan jelas zaman pemerintahan sekarang baru dibuka semua. Kok dibilang kita yang takut? Kan aneh cara berpikirnya. Nah, itu dia. Nah, makanya cara berpikirnya itu spiritnya kita pengen buka semua. Tapi kenapa Ahok jadi gonggong, jadi takut-takut seperti itu? Kalau Anda sebagai penguasa pingin memberantas korupsi, maka siapapun yang punya niat memberantas korupsi harus didukung. Rangkul dia sebagai teman. Harus Ahok harus didukung. Tapi caranya yang dalam tepat. konteks itu, Ahok adalah orang yang menyediakan dirinya untuk memberesin seluruh problem di Pertamina. Bang Kalau Anda Wiryawan mau menyediakan dirinya setelah jadi pertanyaan besar. Bang Wiryawan, takut merangkul Ahok? Bukannya dulu pernah ngerangkul Ahok? Kita kan dulu udah tahu kok Ahok ini siapa ya kan, partainya apa. Untuk apa kita harus takut rangkul? Ini Oke, saya ingin langsung ke Bang Wiryawan. Bang Wiryawan, pertanyaan Ekong tadi dan juga Ferdinand tadi juga jelas begitu. Artinya kalau ada whistleblower seperti ini, rangkullah orang ini. Pertanyaan saya, bukankah dulu juga Ahok kawannya Anda, Bang Wiryawan? Jadi begini, Pak Arif, kita kan melihat ada waktunya, ya kan? Sekarang Ahok ini nggak perlu berbicara terlalu keras, gitu loh. Jangan meludah ke atas yang akan menimpa mukanya sendiri, gitu loh. Ada waktunya di saat proses persidangan, nanti kejaksaan juga pasti akan panggil ke orang dia sebagai komisaris utama di Pertamina. Jadi mengetahui? Pasti mengetahui dong, iya kan? Kemudian ada dirutnya juga, dan kita tahulah afiliasi partai mana dirut dan komut ini waktu mereka menjabat waktu itu kan?
Publik bisa melihat. Ini kawan ini Gitu loh. selalu bicara tentang partai. Saya pikir pemahamannya tentang persoalan yang ada jauh. Jadi dia Kenapa selalu sih Anda mengarahkan mempolitisasi Jangan di takut Pertamina juga. dengan bicara Ini kita partai. berbicara Anda ini fakta, mau Bang Ferdinand, jangan Ferdinand. takut juga Iya, gitu Bang loh. Ferdinand, ini kita berbicara fakta. Jadi, ujungnya- kita nggak mengada-ada di sini. Kalau gitu loh. Anda mau Jadi yang membereskan khawatir ini Pertamina, siapa? Iya, jangan yang Yang khawatir khawatir siapa? siapa Kan gitu loh. begitu. Yang khawatir dia kan. Yang Saya khawatir tidak dia. khawatir sama sekali. Saya berdiri di Iya sini kan? mendukung Ahok membongkar apa yang kader ada. satu Tetapi kalau partainya. Anda mencegah Ahok dengan membawa Ahok dan Ferdinand satu partai. Anda sesat Dan dia berpikir. khawatir gitu loh. Kita tidak Itu khawatir. kita tangkap dia khawatir. PDI Perjuangan tidak pernah khawatir kasus Anda korupsi ini dibongkar. khawatir. Saya tegaskan. Silakan PDI dibongkar. Perjuangan tidak pernah Silakan khawatir dibuka. kasus ini dibongkar. Dan kita pasti akan mendukung itu, Bang. Kalau Anda mendukung, kenapa mencegah Ahok? Ada waktunya. Logikamu Kita nggak di bilang. mana? Ada waktunya Enggak. kapan? Kita. Logikamu sesat. Kita- Jangan kau sesatkan ini anak-anak muda Kita ini. ada waktunya. Kalau Anda mau Sekarang mendukung dia punya pemberantasan seperti korupsi, apa tujuannya? Anda dukung Ahok. Hanya bikin gaduh di Republik ini, Pak. Gitu. Justru memberantas korupsi itu harus gaduh. Kejaksaan Wah, sudah banyak menetapkan nih. tersangka. Berantas korupsi harus Apa lagi, gaduh. Bos? Sudah Gitu. ditetapkan tersangka Iya, Ahok. iya gaduhnya belakangan. Makanya harus Gaduhnya didukung belakangan. supaya ini lebih terbuka. Iya. Jangan Anda cegah Bukan. Ahok. Ada Pahlawan waktunya kesiangan. dia nanti akan dipanggil gitu loh. Ada waktunya terus dia diam-diam aja begitu. Emang Ya, tinggal dilihat aja, tinggal Anda dilihat putus sendiri, saja, kan? tinggal dilihat saja nanti. Anda pasti Akan sendiri mau dipanggil. jawab. Tetapi intinya Dan tinggal bahwa kita lihat nanti siapa begini. di balik ini Inti dari pemain-pemain persoalan lama ini yang akan terpongkeng lagi setelah ini kan. Kita lihat, Bang Eko, kita jadi lihat menurut kalau dibuka Anda, semua silakan gitu loh. apakah di Dan sini kita sangat erat mendukung. unsur politisnya dan apa sebetulnya yang harus dilakukan Ya, untuk mengungkap saya- skandal korupsi di Pertamina? Masyarakat tuh nggak peduli yang jadi pahlawan siapa, yang jadi penjahat siapa dari partai mana, nggak peduli. Kepedulian masyarakat habisi para koruptor. Itu. begitu. Nggak peduli. Jadi ya, sorry ya, ketika Anda memframing ini kader ini, Anda tuh jorok dalam melihat persoalan ini. Seolah-olah ini dikategorikan ini partai Terlalu ini, sempit partai gitu ini. ya? Jangan, Iya, pemahamannya sesat. jangan semua ditarik-tarik dalam konteks itu. Makanya kita yang bilang di dibutuhkan awal, masyarakat silakan adalah dibuka. Yang- makanya, sebentar. Yang Apalagi dibutuhkan PSI sangat masyarakat mendukung adalah- itu begitu sebagai partai anti korupsi Iya. begitu loh. Anti korupsi Buka bagaimana? semua. Enggak. Yang Kita- dibutuhkan biar Bang masyarakat Eko selesaikan, adalah silakan. bagaimana korupsi ini habis. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dalam konteks Pertamina bukan cuma sekedar menangkap koruptornya. Kenapa? Karena kasus Patra Niaga ini itu kan satu nafas atau sejenis dengan kasus Petral kemarin. Ya, oke. Soal impor BBM, kemudian dapat margin dari situ, dapat rente dari situ. Sekarang kan kejadiannya kayak gitu. Kenapa dua kejadian yang sama berulang padahal Petral sudah dibubarkan? Karena tata kelolanya tidak diubah. Baik. Kalau tata kelolanya tidak diubah, besok kita akan ketemu kasus Ya, yang sama akan sama lagi. lagi. Lalu Karena waktu itu kenapa Pak Ahok ditawarkan jadi dirut dia nggak mau? Oke. Sorry. Itu. Saya ingin cuma Pertanyaannya ngomong. di situ. Oke. Saya cuma Kenapa ingin dia nggak ngomong. mau? Itu kita kembali lagi ke Karena awal Bang itu, Yudhawan. Baik Bang Eko. Kita harus mendorong nih Pertamina Sepakat dengan itu. mengubah Baik. tata niaganya. Seharusnya Dan terjadi kita dirut dong, Bang Eko. harus Baik. mendorong Iya kan? kejaksaan. Bang Kita Eko, mari Bang waktu Ferdinand, nggak mau. Bang Hendarsam dan Ya. juga Bang Wiryawan. Kita sama-sama ke depan. Ya kita sudah mendapatkan poinnya, cuman memang waktu kita yang sangat terbatas dan sangat singkat, jadi sejam ini nggak berasa ya, Vi? Betul sekali. Kita tunggu perkembangan semua. Kita tunggu perkembangan ya penanganan kasus